Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dewan Kambing. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana cara merawat akuarium agar tidak berlumutan. Nah, untuk menjelaskannya saya akan menjabarkan terlebih dahulu, yaitu masalah penanganan atau pencegahan agar akuarium tidak berlumutan. Yang kedua yaitu karena faktor apakah akuarium itu berlumutan. Nah, untuk penjagaannya kita mencermati tiga aspek. Tiga aspek tersebut yaitu masalah tempat, air, dan perawatan. Nah, buat saya sarankan agar tanah akuarium itu di indoor atau dalam yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena biasanya kalau terkena sinar matahari langsung itu akuarium akan berlumutan. Biasanya seperti itu karena cahaya sinar matahari itu panas, atau biasa yang ternak di outdoor itu biasanya sering berlumutan. Nah, yang kedua yaitu karena masalah air. Kenapa masalah air? Nah, kita harus mengenali air di daerah kita sendiri. Nah, kalau saya pribadi emang akuarium saya banyak yang berlumutan. Karena apa? Karena air yang saya gunakan mengandung kapur yang sangat keras ya. Harusnya ini melalui proses terlebih dahulu atau penyaringan terlebih dahulu agar kapurnya hilang. Tetapi itu sangat memakan waktu karena butuh proses yang lama. Nah, angka air yang berkapur itu biasanya membuat akuarium itu berlumut karena kapur itu tersebut menempel. Nah, untuk mengatasinya saya biasanya akuarium saya endapkan selama 1 hari di sini sebelum aerator nyalakan. Kenapa saya seperti itu? Karena biasanya kalau endapan 1 hari itu air di sini kapurnya akan di atas. Nah, itu cara saya. Jadi nanti yang berlumutan atau menyekat itu di atas atau ukuran kita mengisi tank tersebut. Lalu setelah 1 kali 24 jam saya menyalakan aeratornya. Nah, nanti aeratornya nyala, sistemnya undergravelnya baru, nanti si kapur tersebut akan berkumpul dan ke bawah. Jadi nanti kapurnya akan di bawah. Nanti itu tidak menimbulkan, biasanya tidak berlumut. Nah, untuk yang masalah ketiga yaitu biasanya perawatan. Perawatan itu karena faktor kalian tidak atau jarang menyiponnya, biasanya seperti itu. Karena air jika tidak sering disipon lalu diganti atau ditambah, itu biasanya membuat si akuarium tersebut cepat berlumutan. Nah, buat kalian yang waktunya mepet atau minimnya waktu untuk merawat ikan, saya sarankan atau seperti saya lakukan yaitu menyipon setiap 3 hari sekali. Nah, menyipon pun tidak semesta langsung penuh habis, tidak. Nah, cara saya menyiponnya itu ini air. Nah, habis itu kita 1/4-nya itu kita hidangkan, kita ambil kotorannya, lalu kita baru isi airnya lagi. Nah, isi airnya pun saya tidak langsung dari sumur, saya melalui proses atau biasanya saya menggunakan air sudah endapan atau menggunakan air pump untuk menambah air yang telah berkurang setelah disipon. Nah, itu saja yang dari saya.
salah pencegahan. Nah, pasti kalau ada pencegahan itu ada penyebabnya. Nah, penyebab akuarium kita berlumut itu seperti hal yang pertama, yaitu pencegahannya ya seperti 3 itu ya. Maaf kurang jelasnya. Masalah pencegahan kan sudah yang pertama. Nah, ini penyebabnya akuarium kita sering berlumutan. Itu kita tanam ikan gapi itu di outdoor. Outdoor itu sangat berpengaruh untuk air maupun akuarium. Nah, dia itu kelembapan udaranya. Kalau siang panas itu membuat si akuarium tersebut sering terkena panas, jadi air itu ada hangat dan membuat si akuarium itu berlumut. Nah, biasanya kalau saya sarankan itu air yang kalian gunakan itu lebih baik menggunakan air PDAM atau air-air yang tidak berkapur. Jadi tank akan berkapur pun kalian harus melalui proses. Nah, buat perawatan aku di akuarium itu gampang-gampang susah. Kalau ada yang bertanya berapa ukuran akuarium yang ideal untuk gapi, tidak ada patokannya, tetapi kita harus memperhatikan antara ikan dan akuarium itu layaknya ukuran segini berapa ikan. Itu kita harus bisa meminimalisir tentang antara air dan ikan, itu harus kita seimbangkan agar tidak menimbulkan masalah. Kalau tempatnya terlalu kecil, ikannya terlalu banyak pun dia sangat bermasalah. Tetapi jika tempat yang besar dan ikannya sedikit itu lebih baik, karena dia tidak bergerombol atau kebanyakan itu biasanya cepat berbau. Kenapa berbau? Karena kotoran ikan gapi itu banyak, jadi berbau. Terlebih lagi kita cara menyiponnya itu membuat ikan-ikan kita mudah atau mati kena penyakit di dalam akuarium. Nah, ini saja tutorial dari saya. Jika ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Saya Dewan Gapi, ora gupi ora happy. Maju terus pergupian Indonesia. Salam pemula, salam semangat untuk mengejar cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.